bahkan bagi bagian. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati ibadah pertemuan Lingsum di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Malam ini saya rindu bicara tentang sampai sesuai topik ya. Untuk judul yang ada, dan ini merupakan tantangan bagi kita, juga kekuatan ya, sekaligus kekuatan. Ya, menjelang zaman baru. Jadi saya sengaja mengutip kata-kata Tuhan Yesus ya, atau pernyataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, kitab Injil. Ya, kebetulan saat ini bukan wahyu, tetapi sangat berhubungan dengan akhir zaman. Nah, menjelang zaman baru. Ya, kita tahu bahwa zaman yang kita hidupi di dunia ini, kita berada pada zaman yang sering orang sebut zaman akhir, bahkan akhir dari zaman akhir. Nah, sebelum itu tentu ada zaman yang sudah kita lewati atau kita pun belum hadir di dunia sudah ada. Yaitu zaman, kalau di dalam peta zaman biasanya mereka pakai Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi itu kayak terlalu rohani ya kira-kira. Jadi kita pakai istilah zaman Adam ya. Dan jadi kalau kita lihat 2000 tahun sebelumnya itu zaman Adam sampai Abraham. Itu hitungan. Itu memang hitungan dari Alkitab ya. Walaupun tidak tepat begitu, tapi kurang lebih. Jadi sampai dibulatkan menjadi 2000, kira-kira begitu. Dianggap 2000 tahun, ya. Kemudian dari zaman Abraham sampai zaman kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, ya. Dan pertama kali itu kita sebut yang biasa kita sebut itu zaman anak ya Tuhan Yesus. Itu Abraham sampai zaman Tuhan Yesus itu 2000 tahun ya. Kurang lebih selalu dianggap 2000 tahun. Nah, kita sendiri berada pada zaman setelah Tuhan Yesus datang pertama kali. Atau lebih condong, lebih mudah kita bilang salib ya. Itu dengan tanda salib karena dengan misi penebusan. Jadi sebelum salib dan sesudah salib. Nah, kira-kira begitu kan. Sebelum salib berarti dari Adam sampai Abraham dan seterusnya. Kemudian zaman Yesus datang pertama sampai akan berakhir pada Yesus datang kedua. Nah, inilah yang kita nantikan. Karena kita dilahirkan Tuhan pada ujung ya, ujung dari zaman yang disebut zaman Roh Kudus atau zaman gereja ya. Dan kita tahu baru-baru kita rayakan hari Pentakosta, zaman gereja. Jadi kira-kira kalau pakai tahun Masehi itu berarti dia mulai di tahun 34, bukan tahun 1 ya. Tahun 1 itu Yesus lahir ya, terlepas dari ketepatan atau tidak. Tetapi kita sudah menganggap tahun Masehi itu tahun 1 Yesus lahir, itu Natal. Tapi zaman gereja mulai pada hari Pentakosta. Itu berarti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga berarti sudah melalui 33,5 tahun. Ya, jadi berarti kalau pakai kalender tahun 34. Ya. Tahun 34 hari Pentakosta ya, yang minggu lalu kita rayakan di tanggal 24. Kebetulan ulang tahun saya kan, 24 kebetulan hari Pentakosta itu. Jadi berarti kita kalau tambah 2000 ya, dianggap kan 2000. Berarti dia akan genap di tahun 2034. Betul? Jadi kalau kita lihat kondisi dunia hari ini, ya, jadi kalau kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tetapi Tuhan bilang itu tanda-tanda jelas, ya. Nah, tanda-tanda jelas, kita melihat tanda.
semakin hari memang semakin meneguhkan, mendukung bahwa kondisi dunia ini sementara berada pada hari-hari terakhir, ya, periode-periode terakhir. Nah, tepatnya kapan? Itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Yang kita mau adalah kita menyadari, memahami kondisi yang ada dan kita mempersiapkan diri. Juga kita menolong orang-orang yang masih belum diselamatkan. Itu kan tugas kita. Nah, jadi kita tidak perlu takut tentang segala keadaan yang akan terjadi. Dan itu sementara terjadi, bukan lagi akan terjadi, sementara berlangsung. Ya, sementara berlangsung. Kalau kita perhatikan, benar-benar sesuai dengan wajah yang dikatakan oleh firman. Nah, 3 ayat yang kita akan baca sebagai awal, ya, 3 ayat yang akan kita baca sebagai awal, ya, boleh Bro Harold baca, boleh yang 3 ayat, Matius 24 aja. Yang saya sudah taruh di dalam grup, ya, Matius 24 ayat 6 sampai 8. Ya. Ada siap? Bang Sony, maaf, Matius 24 ayat berapa? 6 sampai 8. 6 sampai 8 saja. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ya. Bagian ini jelas bagian terkenal lah. Matius 24 Ayat 6 sampai 8. 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, amin. Menjelang zaman baru, itu yang saya buat sebagai judul, ya, di sini, menjelang zaman baru. Jadi dari pernyataan Tuhan Yesus ini kita tahu bahwa akan datang waktunya, ya. Kalau bicara perang, dari dulu sudah ada perang. Tetapi tentu yang dimaksud di sini peperangan yang makin hari makin intens, ya. Makin hari makin lebih mengancam, makin menyulitkan manusia. Ya. Dan kalau saya bicara hari ini sangat terang benderang, ya. Kita sudah memasuki fase bagaimana peperangan seperti yang dikatakan oleh Alkitab ini itu akan terjadi terus-menerus. Tetapi dia katakan itu tidak bisa, jangan kamu gelisah. Sebab itu harus terjadi. Jadi kalau Ukraina dan Rusia yang akan sudah menyebar ke NATO, ya, ini kondisi sekarang ini, ya. Jadi kita mulai dengan waktu tahun 2022 kita pikirkan perang itu cepat. Ya, akan dimenangkan Rusia karena awal aja dia udah serang masuk kayak sudah ke ibu kota. Ya, sudah mau ditaklukkan, tapi kenyataannya tidak. Malah sekarang terjadi pembalikan, lebih. Dan Rusia sepertinya ingin menyebar, ya, membuat eskalasi. Tadi saya baca Inggris sementara mempersiapkan semuanya untuk perang melawan Rusia. Jadi masing-masing negara Eropa anggota NATO mereka mempersiapkan diri, ya. Bagaimana? Nah, rupanya mereka terinspirasi dengan kalau cara Rusia perang awal kan dia pakai tank menyerang. Belakangan baru mulai ada drone, ya. Tapi di Iran, di Timur Tengah itu benar-benar demonstratif, ya. Kita sudah lihat semua, ya. Kita lihat bagaimana perang modern, ya, perang modern. Perang modern penuh dengan serba digital udah masuk. Jadi teknologi AI pun sudah mulai masuk, ya. Sudah mulai masuk. Jadi kita melihat, kita pikir juga bahwa perang di situ mau cepat.
Tapi kalau lihat sekarang ini kelihatannya akan berlarut-larut. Ya, saya melihat mungkin sepanjang tahun ini perang di Timur Tengah bisa lebih kompleks, ya. Nah, itu membawa dampak ekonomi, ya, terutama minyak, energi kan di sana. Jadi dari samping kepentingan negara-negara terteluk itu, saya lihat ya, itu dampak, ya, dampak ke kehidupan manusia, ya. Jadi kalau hari ini Indonesia masih kucoba itu sama dengan lagunya siapa itu, kucoba untuk bertahan, kira-kira, ya, kucoba untuk bertahan. Hari ini aku lihat di Pati sudah mulai demo. Karena baru-baru diumumkan 1 Juni kan naik kan. Yang non-subsidi. Non-subsidi naik. Rupanya bersentuhan dengan kepentingan para nelayan kayaknya. Karena mereka demo. Mereka akan datang ke Jakarta. Jadi kalau kita lihat ini tinggal masalah waktu. Ya, tinggal masalah waktu. Ya, tinggal masalah waktu. Jadi sebagai orang percaya hari-hari inilah kita memperkuat iman kita dengan kebenaran-kebenaran firman yang sesuai dengan kondisi yang akan berkembang. Ya, kita harusnya fokus ke situ, ya, untuk benar-benar menambah kekuatan batin, ya, kekuatan batin. Ya, kalau orang bilang jangan sampai mental aja rubuh, ya, semua sudah menyerah. Ya, akan ada banyak. Alkitab katakan banyak orang yang akan bingung dengan semua yang menimpa bumi ini, ya. Banyak orang akan bingung, bahkan ada yang mati ketakutan. Ya, ini belum di posisi itu, ya. Itu baru menghadapi, saya menyinggung bagian ini, perang. Perang yang mempunyai dampak ekonomi, ya. Itu selalu, dan kalau ekonomi itu pasti sosial. Nah, sosial, keamanan. Nah, itu tadi saya dengar di Bundaran HI, jadi kelihatannya kan hidup jalan seperti biasa. Tetapi sebenarnya itu api dalam sekam. Ya, kondisi hari ini banyak orang susah. Ya, lebih banyak susah. PHK, banyak lah. Padahal bilang kan ekonomi oke, pertumbuhan cerita. Jadi itu banyak manipulasi lah. Kira-kira. Fakta tidak demikian. Kalau kita bertambah baik, firman Allah salah. Itu saja kan, kita salah firman Allah. Oh, tambah baik, tambah makmur ini. Tuhan bilang ini tidak akan ada. Nah, di sini kita lihat. Dia bilang jangan gelisah. Karena itu harus terjadi. Ya, belum lagi dampaknya kepada, kalau ekonomi kan otomatis ada kelaparan, ya, di negara-negara yang miskin itu udah terjadi. Ya, PBB tidak mampu untuk menangani itu, ya. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita orang percaya. Karena selalu saya katakan bahwa khotbah tentang kedatangan Tuhan itu sebenarnya lebih dikhususkan kepada orang-orang percaya. Ya, memperlengkapi, ya, mempersiapkan orang percaya untuk melalui, kalau dia harus melewati itu. Ya, menghadapi semua tantangan yang akan muncul. Itu sebabnya Tuhan sudah bilang, jangan kamu gelisah. Ya, ada banyak orang yang gelisah dan takut, bingung. Ya, itu pakai Alkitab punya bahasa. Takut, bingung, gelisah. Ya, jadi itu sebabnya Roh Kudus di zaman ini, Roh Kudus yang berperan. Ya, Roh Kudus yang selain firman Allah, Roh Kudus akan menyertai, ya, Alkitab katakan akan menyertai kita di segala keadaan, ya. Jangan khawatir dengan semua, tidak gelisah. Itu karena Roh Kudus ada. Ingat, Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, kita tidak perlu menunggu ada Roh Kudus datang lagi seperti di hari Pentakosta. Jangan salah, ya. Jangan salah, Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu cuma sekali. Itu di hari Pentakosta. Setelah itu kita semua ada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tinggal bagaimana hidup kita, mau dipimpin Roh Kudus atau tidak. Mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita di tangan Roh Kudus atau tidak. Ya kan? Nah, itu pentingnya. Saya tekankan, kebetulan di suasana baru hari Pentakosta. Tetapi sebenarnya peran utama ada di situ. Untuk menolong, ya, mendampingi orang-orang percaya. Di mana? Di saat-saat sekarang. Di saat-saat sementara
terjadi hal-hal yang harus terjadi, kata firman Allah. Ya. Kenapa topik kita atau judul pembahasan kita malam ini? Karena apa? Kita justru bersuka cita karena kita pahami. Karena itu harus terjadi disebabkan kita sementara menuju zaman baru. Jadi akan ada pergantian zaman di depan kita. Ya. Akan pergantian zaman di depan kita. Saya sudah katakan di awal tadi, ya, zaman Adam ke Abraham, Abraham ke kedatangan Yesus pertama, dan kedatangan Yesus pertama sampai kedatangan Yesus kedua, yang sudah berjalan hampir 2000 tahun. Bahkan kalau dihitung dengan tahun Masehi, ya, tahun Masehi Yesus lahir, tahun 1, ya kita sudah lewat 2000 tahun. Tapi kalau zaman Roh Kudus memang belum lewat, ya. Masih ada beberapa tahun lagi, ya. Pasnya 2034, ya. Karena hari Pentakosta itu tahun 34. Tapi tidak lama lagi kan? Berarti tinggal berapa tahun ya? 8 tahun ya? Kira-kira ya, kalau pakai perhitungan seperti itu tinggal 8 tahun. Ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa kondisi dunia akan makin hari makin berat. Ya. Akan makin berat. Ya. Jadi kalau ada yang baru-baru itu satu tren orang-orang di Indonesia bilang bahwa Indonesia gelap, ya, dan tentu dibantah pemerintah kan. Tapi sebenarnya ada kebenaran ini. Ya. Bahkan bukan cuma Indonesia, dunia itu gelap. Ya. Semakin hari seperti Nabi Yesaya bilang akan semakin gelap. Ya, bumi akan dipenuhi dengan kekelaman. Ya. Yesaya 60 kan. Ya, itu sisi negatifnya. Tapi bagi orang percaya, kita tidak terpengaruh dengan gelap itu. Karena apa? Ayat itu juga bilang, tetapi terang Tuhan terbit atas. Ya, jadi selain kegelapan yang memang harus terjadi, Tuhan juga mengawal orang percaya dengan terang kemuliaan Allah. Jadi berarti kalau bicara terang dan kemuliaan Allah, di situ ada bukan hanya pemeliharaan Tuhan, tetapi ada cara-cara supranatural yang Tuhan akan lakukan dan tunjukkan. Ya. Akan lakukan dan tunjukkan. Ya. Di sini kita akan melihat bahwa semua ini bisa terus-menerus akan terjadi sampai Yesus datang kedua kali. Di ayat 8 yang dibaca tadi, di situ kita perhatikan, dikatakan bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Menjelang zaman baru. Nah, jadi kata penderitaan di bagian ini disebut arkeodinon, ya, arkeodinon, odinon. Itu bicara seperti penderitaan perempuan atau seorang ibu yang akan melahirkan. Itu artinya penderitaan di sini, ya. Kata penderitaan di sini seperti itu, ya. Arkeodinon, permulaan penderitaan. Jadi kalau kita sekarang ini melihat ada peperangan, dampak ekonomi, dampak apapun yang negatif, kita tahu bahwa itu adalah baru mulai seperti perempuan yang mau melahirkan, ya, seorang ibu. Jadi makin hari kalau seorang ibu melahirkan itu makin hari makin sakit, ya. Dan jaraknya ya, jarak antara sakit yang pertama kedua itu sakitnya makin hari makin kuat, ya. Sakitnya makin hari makin kuat, ya. Makin
sakit yang tidak terasa sampai pada puncaknya, ya, sampai pada puncaknya, ya, sampai pada puncaknya. Jadi kita melihat bahwa menjelang zaman baru, ya, menjelang zaman baru, kondisi ini akan terjadi, ya, kondisi ini akan terjadi. Nah, jadi kalau kita akan lihat sebentar di 1 Tesalonika, tapi sebelum saya pindah ke situ, karena ini kita ada di Injil Matius, ya, saya mau menyinggung di Matius ini. Kan kalau di ayat 13 dari Matius 24, ya, ayat 13, dia katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, jadi benar-benar di ujung dari penderitaan, walaupun seperti seorang ibu yang mau melahirkan, itu ada ada kesenangan, ada kegembiraan, ya. Sehingga Alkitab katakan kita perlu bertahan, ya, melewati banyak hal. Dan badai kehidupan, badai kesulitan itu sementara melanda dunia hari ini, ya. Sementara melanda dunia hari ini. Kita akan melihat ini bagaimana Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya. Ya. Jadi kita kan setara dengan murid-murid Yesus. Kita adalah murid-murid Tuhan juga kan. Ya, orang percaya. Nah, di Matius 19, sebelum kita pindah 1 Tesalonika, Matius 19, ya, Matius 19, ada satu ayat penghiburan di situ, ya. Kita lihat. Dimulai ayat 27, ya, ayat 27 sampai ayat 29, ya. Saya minta tolong Jane boleh tolong baca. Ya, di situ ada upah mengikut Yesus. Ya, 27 sampai 29. Matius 19, 27 sampai 29. Iya. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, apabila anak penciptaan bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah janji, ya, dan ini bukan janji manusia. Ini adalah janji dari Tuhan kepada orang yang bertahan, ya, bertahan. Khusus kepada murid-murid Tuhan bicara ini. Bahwa mereka pikir apa mau dapat apa. Ya? Apa yang kami akan dapatkan. Tapi Tuhan katakan, kamu akan memerintah bersama Tuhan. Ya? Akan duduk di atas takhta. Ya? Akan duduk di atas takhta, berarti akan memerintah. Ya? Khusus bagi 12 rasul ini. Ya? Jadi ada tentu hal yang khusus bagi mereka. Tetapi saya ingin kita perhatikan kata 28, ayat 28 dikatakan, itu akan terjadi pada waktu penciptaan kembali. Ya. Jadi kalau bicara penciptaan itu ada pemulihan. Ya, kita ingat ayat terkenal di Kisah Rasul, ya, sering dihotbahkan itu. Bahwa waktu pemulihan akan terjadi, barulah Tuhan datang. Nah, apalagi waktu Tuhan datang, itu terjadi finishing, ya, pemulihan. Ya, penciptaan kembali, ya, bisa saja ini kita tafsirkan ini langit dan bumi baru, ya, langit dan bumi baru. Tetapi ini juga bisa kita tafsirkan karena duluan datang itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Di mana dunia saat itu dalam kondisi rusak berat karena penghukuman Tuhan semua
yang ada ya, pekerjaan pemberontakan manusia ya, pekerjaan setan itu kan ada terjadi di situ, yang di depan kita ini, yang kita sementara tunggu di masa kesusahan besar. Nah, setelah itu kan rusak ya. Kita sudah pernah bicara tentang gempa bumi ya, bagaimana semua berpindah dan hilang ya, hancur lebur, apapun kita melihat itu akan harus dipulihkan ya. Dan itu seperti menciptakan kembali, menata kembali ya, menata kembali. Nah, itulah yang disebut juga di topik kita malam ini, memasuki zaman baru. Jadi segala sesuatu Tuhan buat baru ya. Seperti menciptakan kembali yang baru ya. Mengadakan kembali yang baru, kira-kira kata yang lebih tepat lah kira-kira. Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru. Ini belum bumi, langit dan bumi baru, belum Yerusalem baru. Tapi serba baru itu awal ya. Ya, Tuhan akan menata kembali ya, menjadikan dia baru. Ya, memulihkan ya. Memulihkan keadaan bumi yang lebih ideal. Ya, lebih ideal mungkin kalau saya katakan sebelum, idealnya mungkin ya sebelum Adam dan Hawa jatuh. Ya. Kita tidak tahu kondisi dunia saat itu, bumi. Ya, bentuknya bagaimana. Yang pasti ada taman yang indah. Ya, sampai Tuhan katakan sungguh amat baik. Ya, paling tidak setara dengan sungguh amat baik itu. Ya. Ya. Tuhan akan pulihkan di depan kita pada waktu zaman baru ya, zaman baru masuk setelah berakhir zaman ini ya, zaman yang kita sementara hidupi sekarang. Ya, yang mungkin tinggal beberapa tahun. Kita tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi kalau dilihat dari tanda-tanda ini pasti tidak lama. Ya, tidak lama, dan itu kalau dia tiba dengan tiba-tiba, Alkitab katakan dia akan tiba-tiba. Ya, jadi orang yang tidak siap dikatakan dia seperti jerat. Ya, Tuhan akan datang dengan benar-benar secara tidak disangka-sangka. Itu kan bahasa-bahasa firman seperti itu. Jadi kita benar-benar harus bersiap. Jangan jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka apa sih kelemahan mereka? Mungkin mereka orang Kristen yang baik. Tapi apa? Kelemahan mereka hanya satu, dia tidak siap. Dia tidak memiliki persiapan yang seharusnya dia siap, yaitu apa? Pimpinan Roh Kudus. Kalau saya terjemahkan. Jadi yang sudah pikir, oh minyak ini apa? Kita pakai bahasa yang jelas aja. Ya, pengertiannya adalah hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Kalau kita tetap berada di dalam tuntunan atau pimpinan Roh Kudus, kita akan selalu standby. Ya, kita akan selalu standby. Gitu. Jadi di saat kita bangun atau tidur atau melakukan kegiatan apa-apa, tapi hidup kita itu selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Itu kan yang penting sebenarnya, bukan soal minyaknya itu. Itu kan gambaran keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita, dalam kondisi saya boleh katakan on, aktif. Ya, kita pakai bahasa lebih oke ya, aktif. Dalam posisi on, bukan off. Sudah lihat kan perumpamaan di Matius 25? 10 anak darah, 10-10-nya tidur. Bukan cuma 5 yang tidur, 10-10 tidur. Tetapi waktu pengantin datang, ya, 5-nya siap. Dia bangun, jadi tidak pengaruh tidur itu. Dia siap dalam arti roh Allah dalam hidup mereka itu dalam posisi aktif, on. Dalam posisi on. Ya. Jadi kita melihat akan terjadi semua hal yang dijanjikan Tuhan itu, hal-hal yang baik ya, hal-hal yang mulia, kita tidak perlu ragu. Nah, itu akan kita nikmati pada waktu memasuki zaman baru. Ya, memasuki zaman baru
di mana akan terjadi penciptaan kembali, pemulihan. Ya, pemulihan segala sesuatu yang hancur ya, di bumi yang lama ini. Ya. Karena saat itu belum berganti langit dan bumi baru. Belum. Kita akan menikmati hidup bersama kekasih kita. Sekaligus raja kita. Ya, selama 1000 tahun di bumi yang lama dengan ibu kota Yerusalem yang ada. Tetapi Yerusalem yang sudah wajah baru. Ya, saya boleh katakan wajah baru pasti dibaharui. Ya, bau baru lah semua, bau baru semua itu. Di sini kita melihat bahwa dan kita lihat kan bagaimana Tuhan janjikan kepada murid-muridnya ayat 29 tadi bahwa kamu akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya, dan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu adalah kemuliaan. Ya. Kemuliaan kekal di dalamnya. Hidup kekal. Ya. Itu semua yang baik. Nah, saya katakan tadi sebelum saya mau pindah di 1 Tesalonika 5, ya, jadi kita sudah baca tadi bagaimana jelas bahwa peperangan, gempa bumi, kelaparan, hal-hal yang menyulitkan manusia, menyebabkan penderitaan, ya itu mau atau tidak harus terjadi, ya kata firman. Tetapi kenapa itu harus terjadi? Karena memang harus terjadi sebelum bergantinya zaman. Ya. Sebelum zaman kita ini berlalu dan memasuki yang disebut zaman baru. Ya. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5, ya. Mungkin bagian itu sering juga kita baca. Tapi dalam konteks yang berbeda, saya bicara 1 Tesalonika 5, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3 ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3 dulu ya. Oke, boleh Jane tolong baca lagi? Judulnya berjaga-jaga. Oke. Tetapi tentang zaman dan masa. Ya, di sini menyinggung zaman ya. Betul, masa, zaman masa. Tadi dia bilang zaman baru, zaman. Terus? Tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi jelas sekali firman Allah memberikan gambaran tentang keadaan menjelang hari Tuhan. Ya, yang akan datang seperti pencuri pada malam, dalam arti tidak disangka-sangka. Ya. Tiba-tiba. Jadi hanya orang yang siap yang benar-benar akan lulus. Ya, lulus. Dia katakan itu berhubungan dengan zaman dan masa. Ya. Itu harusnya orang percaya memahami. Sampai Rasul Paulus bilang, tidak perlu aku tuliskan lagi kepadamu. Kamu sudah tahu. Apa tandanya? Ya. Tandanya di ayat 3 dia bilang. Apabila mereka, ya, masyarakat yang lain, manusia yang ada mengatakan semuanya damai dan aman. Ya, berbicara tentang kedamaian dan keamanan, ya. Semua manusia di dunia hari ini berjuang untuk itu. Ingin supaya dunia ini damai dan aman. Maka tiba-tiba, nah ini yang pakai kata tiba-tiba kan. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi rupanya ini Arkeodinon yang sudah di puncak. Ya. Ada satu suasana di dunia yang selalu memperjuangkan tentang perdamaian. Dan memang dunia berjuang terus tentang itu. Tetapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Tidak pernah berhasil. Karena memang dunia tidak pernah akan damai. Ya.
Di dunia yang sudah terkutuk ini, di dunia yang penuh dosa ini, tidak mungkin ada damai. Ya. Karena damai itu akan muncul pada waktu Raja Damai berkuasa, yaitu Yesus. Kalau sekarang sulit, ya. Si Amerika mau supaya menjaga perdamaian, ya, sampai disebut polisi dunia. Polisi dunia, tapi dia tidak mampu, malah dia menciptakan perang. Dia justru yang penyebab, ya, pelaku utama, ya, di sini. Tujuannya untuk supaya mendamaikan. Ya, dia sih bukan mendamaikan semua, tapi terbalik. Faktanya dia justru yang mengacaukan. Jadi mustahil akan dunia tiba pada satu kedamaian. Walaupun mereka berbicara. Yang ada adalah suasana yang semakin sulit, semakin sakit, semakin tidak menentu. Hari ini populer dengan kata ketidakpastian. Sampai ada orang-orang yang mengusulkan kalau ada podcast dari si Renard Kasali, ya, ada di Rumah Perubahan. Tolong bawa judul leadership di masa, jadi kepemimpinan di masa ketidakpastian, ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Semua menghadapi ketidakpastian. Dia mau prediksi begini, tidak pasti. Mereka bicara tentang rupiah dan segala macam, ya, dipengaruhi dengan peperangan di Timur Tengah. Sekarang ini mereka suka prediksi kapan mereka mau berdamai atau berhenti perang. Paling tidak berhenti perang, dan jalur energi yang dari Timur Tengah, Teluk situ, itu boleh normal kembali. Tidak ada yang bisa prediksi. Ya, apa masih ada 3 bulan atau lebih, atau seperti di Rusia dan Ukraina. Ya, mereka tidak menyangka kan 2022 udah 4 tahun, lebih 4 tahun. Ya, awal 2022 itu terjadi. Dipikir mau cepat, tapi tidak. Benar-benar terjadi sampai hari ini. Mau berhenti aja susah. Mau gencatan senjata aja susah. Mereka saling membunuh. Dan kelihatan manusia, ya, hari ini sudah seperti bukan manusia. Mereka bisa menonton pembantaian yang mereka lakukan. Seperti itu. Ya. Kita melihat di berbagai tempat di bumi. Ya, seperti memang yang Tuhan katakan di Matius 24. Itu semua terjadi. Seperti perempuan yang akan melahirkan. Tapi di bagian ini benar-benar sudah dihubungkan dengan kedatangan Tuhan. Ya. Kedatangan Tuhan. Kalau tadi di Matius 24 dia bilang baru awal. Dan kita sudah lewat awalnya ini. Kita sudah bukan berarti di babak awal lagi. Kita sudah di babak akhir ini. Itu sebabnya makin hari makin hebat tekanan yang ada. Ya, lewat kesakitan. Kesulitan yang menyebabkan benar-benar manusia bingung. Apa yang harus dia lakukan? Hari ini masyarakat teriak itu. Itu baru di skop Indonesia lokal. Ya, bukan sedikit orang yang tidak tahu harus buat apa hari ini. Kalau saya lihat di Lombok itu, cuma karena dengan aturan, regulasi, jarak antara satu minimarket dengan pasar rakyat atau apapun, itu mereka tutup 18 outlet. Nah, padahal dulunya berarti mereka yang izinkan kan, harusnya logikanya. Tapi sekarang mereka tutup. Dia katakan mau tegakkan regulasi. Ya, dengan mau aturan ditegakkan, walaupun ini sekian ratus orang yang bekerja di 18 outlet itu, kasihan. Mau di PHK. Mungkin mereka kepala keluarga yang mau apa ya, mau menghidupi ya anak istri, paling sedikit 2 atau 3 orang. Ya. Oh, aku lihat sedih juga lihat ya.
Mereka kumpul untuk memberi penjelasan, ya. Aduh, dan kepala izin itu hanya memberi penjelasan, saya mengerti, tapi ini orang-orang udah mau cari makan di mana? Ya. Ini baru awal-awal, ya. Begitu juga ada satu menteri sampai mereka katakan ini menteri ini korslet. Dia katakan kalau koperasi Merah Putih, koperasi desa Merah Putih berdiri, mungkin sebaiknya Indomaret dan Alfamart itu ditutup. Nah, berapa banyak ribu, saudara? Ya, berapa banyak ribu itu di Indonesia. Dan kasihan. Berapa banyak ribu juga yang dihidupi dengan bekerja di minimarket 2 itu, ya. Yang sudah dibangun dengan manajemen dan logistik yang baik. Padahal itu tidak bidang yang sebenarnya berbeda, ya. Mudah-mudahan pemerintah lebih bijaksana, ya. Tapi kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang Tuhan izinkan, ya, dalam satu negara untuk apa, ya? Untuk, ya, sudah saatnya. Kalau saat ini kita masih bersyukur, ya, masih ada diringankan walaupun di sana sini benar-benar tambah sulit, ya. Presiden kita selalu berpidato sepertinya bagus ini, damai dan aman, gitu. Damai dan aman, tapi faktanya kan hari ini masyarakat makin hari makin sulit, ya. Bilang pertumbuhan paling tinggi di G20, tapi faktanya tidak. Ya, rakyat tidak merasakan, fakta di lapangan tidak seperti itu. Ya, mungkin saya tidak tahu di Manado dan gitu. Tapi secara umum, ya, kita tahu hari ini bahwa keadaan hidup bukan tambah baik, tapi tambah sulit. Ya, tambah sulit. Di sini kita akan melihat bagaimana sebagai orang percaya boleh tetap bertahan, ya. Tuhan katakan bertahan. Kenapa? Karena ada zaman baru di depan kita, ya. Seperti seorang anak yang akan lahir pada waktu ibunya mengandung, walaupun sakit, ya, makin hari makin sakit, tetapi di ujung ada seorang manusia baru yang akan dilahirkan, ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi ciptaan, itu penciptaan, saya hubungkan dengan penciptaan kembali. Ya, ada sesuatu yang baru yang lahir. Ya, itu yang menjadi pengharapan. Ya, pengharapan kita juga benar-benar menjadi kegembiraan, sukacita. Ya, di ujungnya ada sukacita. Ada sukacita, ya, ada sukacita yang benar-benar dinikmati. Ya, pasti dinikmati. Itu yang membuat kita kuat. Jadi poin utama, kita harus sadar kita sementara hidup menjelang zaman baru. Jadi di depan kita ada satu pengharapan yang hebat. Bukan saja sekedar baru, tetapi penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi dibanding dengan kesulitan penderitaan yang akan kita lalui, ya, diizinkan Tuhan, ya, yang akan kita hadapi, walaupun semakin hari ke depan itu akan semakin tidak mudah, ya. Tidak mudah tantangan-tantangan yang muncul, ya. Kita melihat ini, ya. Di Indonesia saja kita kondisi kehidupan, ya. Kita masih bisa bertahan hidup, oke, tapi makin sulit, ya. Ini kalau negara tidak bisa bertahan lagi, ya, karena keuangan negara, fiskalnya tidak mungkin lagi membiayai atau mensubsidi BBM. Waduh, itu. Ini seperti api dalam sekam. Ya, di Jakarta ini saudara tahu keadaan, ya, seperti api dalam sekam, saya bilang, ya. Pergerakan-pergerakan, karena keadaan makin sulit. Saya dengar tadi ada satu bule di Bundaran HI, ya, lagi di situ dirampas ininya, HP-nya. Ya.
Jadi kalau sudah mulai ada yang seperti itu kan berarti masyarakat dalam kesulitan. Mungkin dia tidak bisa berbuat apa, tidak bisa ada uang untuk makan, ya. Sampai banyak dikatakan sekarang bukan, kalau dulu pernah muncul istilah makan tabungan, ya, karena kesulitan. Dia di PHK, tidak ada pekerjaan. Akhirnya tabungan yang biasa disimpan, sekarang dia harus dipakai. Sampai disebut mantap, makan tabungan. Ya. Tapi sekarang bukan makan tabungan lagi, tabungan udah habis. Ya. Makan apa dikatakan? Makan pinjaman. Tinggal pinjam, itu tuh pinjol. Wah, itu kira ada satu orang bisa pinjol berapa banyak. Ya. Tapi hanya untuk bertahan hidup. Nah, saudara perhatikan. Kalau seperti saya katakan banyak PHK baru. Ya, si Menteri Perindustrian dia katakan kan, kalau kondisi seperti ini di industri akan terjadi PHK besar-besaran. Nah, kemana orang-orang ini? Mau mencari, mau masuk di informal tidak mudah. Ya. Nah, itu berarti punya efek kan? Punya efek. Apa yang harus, kadang-kadang bisa jadi preman. Ya, faktor keamanan. Nah, seperti itu. Itu masih seperti oke, tapi makin hari akan makin gelap. Tetapi bagi orang percaya, tentu Tuhan punya cara untuk memelihara kita. Ya, seperti saya katakan tadi, Nabi saya katakan, bumi akan gelap, ya, kekelaman akan menimpa, tetapi terang Tuhan ada. Ya, jadi bukan gelap semua, terang Tuhan ada. Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Atasmu siapa munya? Orang-orang percaya. Ya, Tuhan akan membuat perbedaan pada hari-hari terakhir. Ya, siapa yang serius atau sungguh-sungguh beribadah dan siapa yang tidak. Ya, itu kata Tuhan. Jaminan. Nah, kita memahami, kita semakin sadar. Betul, karena apa? Ada sesuatu yang penuh sukacita di depan kita. Itu memang harus terjadi. Mesti terjadi. Jadi kita tidak perlu takut atau tidak perlu kaget. Ya, tidak perlu kaget dan bingung. Ya, semua itu harus terjadi. Tapi porsi orang percaya yang siap. Ya, yang siap itu pasti siap. Ya, kita pasti akan bisa melewati. Sampai saat Tuhan membawa kita. Ya. Kita harapkan begitu. Sebelum masuk kesusahan besar, ya, ini kita punya poin ada di situ. Tapi kalau tidak, kita memasuki terus, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita perlu bertahan sampai ke akhir. Ya. Inilah kerinduan kita semua, harapan kita dan kebahagiaan kita. Ya, saya ingin kita benar-benar dalam pengajaran akhir zaman dan kedatangan Tuhan bukan makin takut, justru makin kuat, makin bersukacita, makin besar hati, ya, makin tidak mudah khawatir. Karena apa? Kita sudah memahami duluan, kita sudah tahu itu. Ya, jadi kita sudah buat persiapan benar-benar. Dengan apa? Dengan sukacita besar untuk menyambut Tuhan. Ya, itu satu keadaan yang penuh kemuliaan kata Tuhan. Sukacita yang tak terkatakan. Alkitab pakai bahasa sukacita yang tak terkatakan. Ya, itu yang kita menunggu kita di depan. Di mana? Di zaman baru itu. Di zaman baru itu menunggu kita. Ya, jadi walaupun sakit bersalin, ya, seperti perempuan yang melahirkan, tetapi ada manusia baru yang akan lahir. Itu penuh sukacita. Ya. Kita akan memasuki kehidupan yang sepenuhnya dibaharui oleh Tuhan. Ya. Yang benar-benar damai dan aman. Ya. Damai dan aman yang sejati. Yang genuine. Ya. Damai dan aman yang akan menjadi fakta. Ya. Akan menjadi fakta. Bukan sekedar omon-omon. Ya. Bukan sekedar omon-omon. Kedengarannya hebat ini. Ya. PHP aja, lebih banyak PHP, ya, bahasa kita tren sekarang, ya, pemberi harapan palsu, karena manusia. Tapi kalau Tuhan tidak pernah memberi harapan palsu. Itu satu kepastian di dunia yang saat ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, puji Tuhan,
kita masih boleh dipelihara Tuhan, disertai, tapi siap terus. Ya. Tuhan izinkan kita akan melalui bersama-sama dengan masyarakat yang lain pasti. Kan kita hidup di dunia yang sama, di keadaan yang sama. Ya, kalau sebentar BBM naik, dicabut subsidi, ada gejolak sosial, ada efek ekonomi. Hari ini aja semua barang-barang udah naik. Kan? Ya. Pengaruh dolar kan. Naik. Ya. Semua sampai di desa-desa itu naik. Sama mereka katakan kalau presiden bilang walaupun mereka tidak pakai dolar, tetapi dolar jadi menguat itu mempengaruhi kehidupan. Karena apa? Import dibayar pakai dolar. Ya, tempe tahu kedelainya 100% diimport. Ya. Tempe tahu itu 100% diimport. Jadi benar-benar masyarakat semua terpengaruh, bukan tidak. Ya, kesulitan akan bertambah. Tapi kalau kita masih dipelihara Tuhan, ya masih keadaan seperti sekarang, ya kayak agak normal-normal, ya. Seperti saya katakan tadi, seperti api dalam sekam, apalagi kalau seperti di Jawa sini ya, di mana manusia padat, ya mungkin di Manado masih lebih terasa longgar, ya. Jadi benar-benar ya masih lebih beruntung lah. Tapi kita perlu siap selalu, terutama persiapan berjaga-jaga, ya. Itu tanda, karena itu juga satu tanda di sini kan. Ya. Rasul Paulus bilang, kamu harus memahami zaman dan masa. Ya, ini zaman. Ya, kita sementara menuju zaman baru. Ya, kita perlu tahu. Ya. Hari Tuhan akan datang juga dengan tiba-tiba. Nah, kita sudah banyak bicara di kitab Wahyu, ya, bagaimana keadaan itu akan berlangsung di depan kita, ya, dan itu di depan kita bisa dikatakan, ya, bukan di masih jauh, ya itu makin dekat. Karena apa? Zaman yang saya katakan tadi itu zaman baru sudah di depan mata. Kita sudah melewati 3 zaman, hampir akhir 3 zaman. Ya, bahkan kalau pakai tahun Masehi Natal, ya dihitung Yesus lahir itu sudah 6.000 tahun. Kita sekarang kan 2.000 lebih. Itu pakai tahun Masehi, ya. Jadi kalau zaman Adam sampai Abraham itu 2.000, Abraham sampai Tuhan Yesus datang pertama 2.000, ya. Kita pakai tahun Masehi sudah 2.000 lagi. Bahkan 2.000 berapa? 26. Walaupun pakai zaman Roh Kudus, zaman gereja belum. Ada 8 tahun lagi. Itu sebabnya sudah lihat bagaimana semua prediksi mereka selalu ada di tahun-tahun situ. 2030, 2034. Nah itu bukan kebetulan. Walaupun mereka tidak tahu ini. Hitung-hitungan yang ada. Nah, tapi itu rahasia Tuhan. Tuhan dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Waspada, berjaga-jaga, tetap bertahan dalam iman. Amin. Jadi saya akhiri materi tentang menjelang zaman baru. Di mana ada semakin hari dunia akan masuk pada kesukaran-kesukaran seperti seorang perempuan yang melahirkan. Makin hari makin sakit ya. Makin hari makin menderita. Dan itu harus terjadi. Pasti terjadi. Ya. Tidak bisa tidak. Nah disinilah kita sebagai orang percaya bukan takut, bingung. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Justru sebaliknya. Kita pahami dengan benar. Dan kita tahu Tuhan menyertai kita. Roh Kudus itu mengawal terus. Ingat ya. Namanya zaman Roh Kudus. Tidak ada tuh Roh Kudus pulang kampung. Ya. Roh Kudus itu akan terus mengawal sampai Yesus datang. Ya. Roh Kudus akan mengawal, akan meneguhkan, akan menguatkan orang percaya. Di samping firman. Ya, firman kan kita sudah bicara. Tuhan turun tangan dari sorga untuk memberitakan firman. Untuk menguatkan orang-orang percaya yang ada saat itu di masa kesusahan besar. Ya.
Jadi kalau ada pengajaran yang bilang Roh Kudus orang tak mengerti karena di saat itu tidak ada Roh Kudus, siapa bilang? Roh Kudus zamannya aja disebut zaman Roh Kudus, belum berakhir kan? Roh Kudus itu tetap ada. Ya. Karena dia ada Allah sendiri yang ingin, dan itu zaman dia punya tugas untuk mengawal orang percaya sampai sebanyak mungkin diselamatkan pada injury time, ya, pada waktu-waktu terakhir pun Tuhan mau kalau boleh tidak ada satupun yang binasa. Ya, seperti itu poinnya. Jadi puji Tuhan, malam ini saya lihat ada beberapa yang belum lama masuk, tetapi kita sudah berakhir, ya, kita sudah hampir 1 jam saya bicara bagian ini, tapi intinya yang tadi, ya, intinya yang tadi bahwa kita tetap di masa-masa sulit nanti, ya, ini sebagai persiapan, ya, sebagai bekal, sebagai perlengkapan. Tuhan pasti akan menyertai kita. Kita tidak perlu takut, bimbang dan sebagainya, walaupun ada gejolak-gejolak sosial, ada gejolak ekonomi, ya, kira-kira yang mengancam kehidupan normal kita, tapi Tuhan pasti akan membela. Tuhan akan memelihara karena sudah terbukti. Sampai hari ini Tuhan pelihara dengan begitu manis. Apapun keadaan kita, ya, apapun, ya. Kalau seperti saya, sampai kita sudah cuci darah 2 tahun aja, Tuhan masih benar-benar pelihara, ya. Tadi ada tamu saya, dia bilang, ini bagus, sampai minta foto. Sampai minta foto. Kita mau kasih tunjung. Kenapa ada, kalau kamu, karena ada saudaranya dia takut cuci darah. Sampai ada yang satu udah mati, menyasal. Katanya, karena dengar-dengar orang, ya, nggak mengerti. Jadi ini, lalu saya tanya, memangnya saya kelihatan sakit? Oh enggak, malah sudah lebih gemuk, ya, lebih sehat kelihatannya. Itu cuma apa? Peliharaan Tuhan, ya. Cuma karena Tuhan, saya menyadari itu orang cuci darah itu penuh risiko, saudara. Saya udah lihat, ya. Tiap orang mau cuci darah itu sebenarnya ada risiko. Ya, kadang-kadang dia punya darah rendah langsung turun. Ya, turun drastis. Terjadi komplikasi. Ada yang banyak kali habis itu mereka masuk ICU. Ya, sesuai kondisi. Jadi kalau Tuhan pelihara seperti begitu, aduh, itu anugerah besar. Kalau saya pribadi dengan kondisi saya, ya, masih bisa hidup normal, ya, saya bisa masih melayani, ya. Ada sekali-sekali kita bisa keluar, ya, kira-kira. Jadi Tuhan memberikan cara juga tuh untuk bisa membagi kebenaran-kebenaran, mempersiapkan orang percaya menghadapi kesulitan-kesulitan di masa akan datang. Puji Tuhan, sampai sekian materi yang saya sampaikan tentang topik malam ini. Dan saya buka kesempatan untuk tanya jawab, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tuhan berkati.